Baik, selamat malam Bapak dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 3 dari kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan kembali membahas materi yang ke-8 dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Materinya yang berjudul Methodology of Complex Activity, Foundation of Understanding and Modeling, dari Mikhail Febilov dan Dmitry Novikov, penerbit Springer, tebal buku 229 halaman. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pokok dari bagian pertama ini adalah memfokuskan pada studi yang sekarang didefinisikan sebagai suatu topik yang rumit dan mencakup pasangan berinteraksi dan yang saling berhubungan secara kompleks, yaitu kegiatan dan sistem organisasi dan teknis. CIA adalah subjek utama dan OTC di mediasi bertindak dalam peran dari subjek CA dan atau subjeknya. Definisi manajemen dan organisasi sebagai kasus-kasus khusus. Yang pertama, kegiatan kompleks diperkenalkan dan dipertimbangkan. Manajemen adalah kegiatan kompleks yang memastikan efek dari subjek manajemen atau subjek dari CA ini pada sistem pengelolaan atau entitas manajemen yang dirancang untuk memastikan perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan dari entitas manajemen atau OTC. Yang kedua, organisasi adalah kegiatan yang kompleks dengan tujuan menciptakan keteraturan internal, kokotan interaksi antara unsur-unsur yang lebih atau kurang, dan otonom dari subjek kegiatan ini atau termasuk melalui pembentukan dan pemeliharaan hubungan antar elemen dengan karakteristik yang diberikan. Terdapat dua sub dari hal di atas tadi. Yang pertama adalah sub A. Terdapat beberapa indikator untuk menjelaskan relevansi penelitian dalam penanganan CA dan CTS, diantaranya: 1. Pendekatan yang sudah ada dan hasil dari metodologi modern dan teori aktivitas secara psikologis tidak memungkinkan untuk menggambarkan kegiatan berbagai OTC kompleks modern dengan cara yang seragam yang diperlukan untuk mencerminkan antara lain sifat hierarki kompleks dari tujuan dan hasil. Yang kedua, keberadaan sejumlah besar metode dan pendekatan maju dalam berbagai bidang pengetahuan tidak memberikan pandangan holistik tentang pengelolaan atas keluarga CA dan ST. Tidak ada alat formal universal untuk membenarkan optimalisasi keputusan diusulkan atau diadopsi. Bagian yang kedua. Pada bagian ini menjelaskan tentang konsep-konsep kegiatan dasar dan kompleks di mana ditetapkan dalam fitur-fitur luas. Sistem aktivitas yang kompleks dirumuskan, yaitu fitur-fitur yang menjadi karakteristik untuk CA di cabang-cabang aktivitas manusia. Secara dasar diusulkan untuk menyebutkan sebuah kegiatan yang tujuan, teknologi dan hasilnya
tidak memiliki struktur internal atau pengenalan struktur seperti itu tidak memberikan tambahan pengetahuan. Karakteristik dari kegiatan dasar adalah yang pertama, teknologi tidak berubah selama kegiatan, di mana kegiatan itu sendiri didefinisikan dengan jelas bagi kerangka kerja pengamat. Dalam hal ini peneliti, subjek kegiatan, dan konsumen hasil. Yang kedua, subjek kegiatan itu unik dan bervariasi dalam prosesnya menurut teknologi yang sebenarnya merupakan tujuan kegiatan, tetapi tidak mengubah tempat dan peranannya dalam konteks persyaratan untuk subjek tidak berubah. Dari beberapa karakteristik di samping menjelaskan seperangkat persyaratan untuk metodologi aktivitas kompleks yang digunakan untuk menciptakan sistem model yang diuraikan dalam hal yang membentuk inti MCA. Yang diuraikan. Ontologi. Dari kategori dasar MCA ditunjukkan dalam bentuk hubungan substansi atau hubungan yang mendasar, aktivitas atau elemen unsurnya, permintaan, subjek, teknologi, sumber daya, ditandai oleh siklus kehidupan. Oleh karena itu, masalah pengaturan siklus kehidupan berupa permintaan, kegiatan, kemudian pokok bahasan dan pengetahuan, serta teknologi dan organisasi adalah sebuah hal yang nyata. Bagian yang ketiga, bagian ini menjelaskan tentang unsur-unsur CA. Terdapat 3 unsur. Analisis properti. Yang pertama, analisis properti dan fitur-fitur setiap kelas dilakukan secara rutin. Sifat luas sistem laut atau TA dan model struktur mereka mengikuti dari determinasi teknologi. Yang kedua, aktivitas replikasi, di mana maksudnya yaitu sifat penting di seluruh sistem laut replikatif dan sifat-sifat model struktural. Yang ketiga, aktivitas kreatif. Properti model struktural dari laut kreatif hampir bertepatan dengan sifat laut replikatif. Bagian yang keempat, bagian ini secara khusus membahas tentang ciri-ciri umum hasil tes dianalisis dan diisolasi, dan diusulkan formalitas umum untuk deskripsinya. Yang kedua, definisi dari kategori efektivitas dan efisiensi aktivitas kompleks dirumuskan dan indikator kuantitatif yang sesuai diusulkan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi kegiatan yang rumit disingkapkan. Yang kelima, bagian terakhir, peranan dan pengaturan organisasi serta pengelolaan dalam sistem unsur dan siklus kehidupan CA dipertimbangkan. Diperlihatkan bahwa kegiatan ini rumit, apapun mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi dan manajemen serta aktivitas utama dari subjek pada berbagai tahap LC dan CA diuraikan. Pernyataan tentang komposisi aktivitas yang kompleks pada presentasi agresi dari CA dirumuskan dan didukung. Pernyataan tentang representasi multiagen dari CA yang diusulkan dan terbukti. Pernyataan-pernyataan ini memungkinkan untuk menggambarkan kegiatan rumit apapun, berbagai agregat dari unsur-unsur yang diorganisasi dan disatukan oleh struktur tujuan umum, logis dan kausal. Yang diorganisasi dan disatukan oleh struktur tujuan umum, logis dan kausal dan dari jenis-jenis berikut. Yang pertama,
kegiatan dasar yang spesifik. Yang kedua, satu-satunya atau beberapa unsur dari kegiatan yang menerapkan konstan yang dilakukan secara konstan atau berulang dan terus-menerus, yang menerapkan verifikasi terjadinya kondisi tertentu dan inisiasi unsur-unsur spesifik yang relevan, dan juga menetapkan hubungan antara CIA entitas secara keseluruhan, sumber daya dan subjek dari unsur-unsur spesifik yang bersifat bawahan. Baik, sekian dari video pembahasan saya kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Pedro, terima kasih.